Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nuriana, NIM 1910212043 dari kelas akuntansi A1 semester 2. Saya akan menjelaskan bukti-bukti uji elektronika guna memenuhi tugas UAS. Saya akan menjelaskan bukti-bukti dalam kasus uji elektronika. Uji elektronika itu bergerak dalam dua bidang. Yang pertama adalah penjualan barang dan yang kedua adalah penjualan jasa. Yang pertama, bukti 1. Ini termasuk nota penjualan uji elektronika kepada Radio Amazon. Ini termasuk penjualan barang secara tunai dengan ciri yang pertama faktur nomor 625, yaitu faktur penjualan tanggal 1. Sebelum tanggal 11 udah dilunas, maka dapat potongan 2%. Lebih tanggal 10 diperbolehkan melunasi, tapi jangka waktunya 30 hari. Yang ciri kedua adalah terminnya 2/10 N/30. Dicatat dalam jurnal penjualan. Kedua, buku pembantu piutang, yaitu piutang bertambah di debit karena penjual belum menerima uang. Ayat jurnalnya, piutang di debit pada penjualan di kredit sebesar 2.994.000. Bukti 2. Perintah penarikan cek. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuka buku cek pada cek nomor 300. Selanjutnya, membuka buku pembantu utang. Kenapa sih dicatat di buku pembantu utang? Karena termasuk utang dagang, yaitu pembayaran utang dikurangi potongan. Berarti kita harus membuka buku pembantu utangnya si distributor Jaya Abadi. Biar mengetahui secara aslinya kita utang ke distributor Jaya Abadi sebesar berapa sih? Mungkin utangnya lebih dari 5.600.000. Setelah dibuka buku pembantu utang aslinya berapa juga, maka langsung dicatat di jurnal pengeluaran kas. Keterangan di nota disebutkan pembayaran utang dagang dikurangi potongan. Karena di awal tidak usah menghitung terminnya. Walaupun utang kita 5.600.000, kas yang dikeluarkan 5.544.000 tetap lunas karena dapat potongan pembelian yang saat pembayarannya sebelum jatuh tempo termin yang sudah disepakati sebesar 56.000. Jadi ayat jurnalnya, utang dagang di debit 5.600.000 pada kas 5.544.000 di kredit karena kasnya berkurang dan potongan pembeliannya sebesar 56.000. Bukti 3. Perintah penarikan cek. Yang pertama, membuka buku cek nomor 301. Pada bukti 3 ini ada keterangan pembayaran utang PPh karyawan dan perusahaan. Jika membayar utang PPh karyawan dan perusahaan, tidak perlu membuka buku pembantu utang karena kita membayar ke pemerintah langsung, yaitu ke kantor kas negara. Jadi, dari membuka buku cek langsung ke jurnal pengeluaran kas.
Jadi ayat jurnalnya, utang PPh karyawan sebesar 1.916.000 didebit, utang PPh perusahaan sebesar 2.524.000 didebit, pada kas 4.440.000 di kredit. Bukti 4. Bukti 4 ini menjelaskan nota dengan kop surat CV Kurnia dijual kepada UD Elektronika. Perumpamaan kita adalah sebagai penjual dan UD Elektronika adalah sebagai pembelinya. Ciri pertama dalam kredit. Ciri pertama yaitu terdapat faktur dengan nomor 650. Ciri yang kedua, terdapat termin 2/15 N/30. Maksud dari terminnya adalah kita dari tanggal 3 November, berarti 15 hari. Kalau sebelum 15 hari sudah membayar, kita dapat potongan 2%. Lebih dari 15 hari diperbolehkan untuk membayar, tetapi hanya jangka waktunya 30 hari. Pada bukti 4 ini termasuk jurnal pembelian. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuka buku jurnal pembelian. Yang kedua, membuka buku pembantu utang atas nama CV Kurnia. Jadi, ayat jurnalnya adalah pembelian berkurang didebit sebesar 5.200.000 pada utang sebesar 5.200.000 di kredit karena utang berkurang di kredit. Bukti 5. Perintah penarikan cek. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka cek sebesar 700.000 pada PT Wahana. Yang kedua adalah membuka buku jurnal pengeluaran kas karena pembayaran pembelian perlengkapan, yaitu mengeluarkan cek. Jadi ayat jurnalnya adalah persediaan perlengkapan sebesar 700.000 didebit, pada kas sebesar 700.000 di kredit. Bukti 6. Perintah penarikan cek. Bukti 6 ini seperti bukti kelima tadi. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuka cek nomor 303 sebesar 3.600.000 pada Maju Advertising. Langkah kedua yaitu jurnal pengeluaran kas karena mengeluarkan uang atas pembayaran biaya advertensi iklan untuk bulan November, Desember, dan Januari tahun 1996. Jadi ayat jurnalnya adalah persekot advertensi sebesar 3.600.000 didebit, pada kas sebesar 3.600.000 di kredit. Bukti 7. Perintah penarikan cek. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuka cek nomor 304 sebesar 120.000 kepada CV Angkutan Aman. Langkah yang kedua yaitu membuka jurnal pengeluaran kas karena mengeluarkan uang atas pembayaran pengangkutan pembelian. Jadi ayat jurnalnya adalah biaya pengangkutan pembelian sebesar 120.000 didebit, pada kas sebesar 120.000 di kredit.
Bukti 8. Bukti penerimaan kas. Bukti 8 ini menjelaskan bahwa ada nota UD Elektronika atas bukti penerimaan kas terdapat keterangan pelunasan piutang pada faktur nomor 608. Jadi gini perumpamaannya. Kita sebagai UD Elektronika menerima uang dari PT Sinar Surya atas pelunasan piutang. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mencatat di jurnal penerimaan kas. Yang kedua yaitu mencatat di buku pembantu piutang. Sebelum dicatat di buku pembantu piutang, dilihat dulu di buku piutang PT Sinar Surya untuk mengetahui aslinya berapa piutang PT Sinar Surya, yaitu sebesar 12.596.000 atau lebih. Semisal lebih, berarti kita memberikan potongan kepada PT Sinar Surya. Jadi, ayat jurnalnya adalah kasnya bertambah sebesar 12.596.000 di debit dengan potongan penjualannya semisal 4.000 pada piutang sebesar 12.600.000 di kredit. Tapi di buku 8 ini tidak ada potongan penjualan. Di buku pembantu piutang harus ditulis asli yaitu sebesar 12.600.000. Semisal kalau ditulis sebesar kas yang diterima yaitu 12.596.000, maka dikira belum pelunasan. Bukti 9. Bukti penerimaan kas. Bukti 9 ini menjelaskan bahwa ada nota UD Elektronika atas bukti penerimaan kas yang terdapat keterangan pelunasan piutang pada faktur nomor 619. Perumpamaannya, kita sebagai UD Elektronika menerima uang dari CV Martini atas pelunasan piutang. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mencatat di jurnal penerimaan kas. Yang kedua yaitu mencatat di buku pembantu piutang. Sebelum dicatat di buku pembantu piutang, dilihat dulu di buku piutang CV Martini untuk mengetahui aslinya berapa piutang CV Martini, yaitu sebesar 17.052.000 atau lebih. Di bukti 9 ini karena di sini piutang dagangnya sebesar 17.400.000, maka diberi potongan sebesar 348.000 kepada CV Martini. Jadi ayat jurnalnya adalah kas bertambah sebesar 17.052.000 di debit dan mendapat potongan penjualan sebesar 348.000 pada piutang berkurang sebesar 17.400.000 di kredit. Bukti 10. Perintah penarikan cek. Langkah pertama yang dilakukan yaitu buka buku cek nomor 305 sebesar 7.056.000 pada CV Borobudur. Langkah yang kedua yaitu buka buku pembantu utang karena di nota disebutkan pembayaran utang dagang dikurangi potongan. Dan langkah selanjutnya dicatat di jurnal pengeluaran kas. Jadi ayat jurnalnya utang dagang sebesar 7.200.000 di debit pada kas sebesar 7.056.000 di kredit
dan mendapatkan potongan pembelian sebesar 144.000. Jadi gini, utang kita kan sebesar 7.200.000, sedangkan kas yang dikeluarkan sebesar 7.056.000 tetap lunas karena mendapatkan potongan pembelian yang saat pembayarannya sebelum jatuh tempo termin yang sudah disepakati dari awal. Jadi mendapat potongan pembeliannya sebesar 144.000. Bukti 11. Catatan kas mingguan. Maksud catatan kas mingguan berarti menyetorkan semua uang kita peroleh dalam 1 minggu dan dicatat semua yang nantinya disetorkan di bank dalam waktu 1 minggu sekali. Sebelum disetorkan di bank, pada bukti 11 ada penjualan secara tunai, yaitu penjualan barang dan penjualan reparasi. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mencatat di jurnal penerimaan kas. Karena UD Elektronika bergerak dalam 2 bidang yaitu barang dan jasa, boleh dicatat keduanya dan juga boleh dicatat satu persatu. Di bukti 11 ada penjualan barang sebesar 5.418.000 di kredit, penjualan jasa sebesar 2.300.000 di kredit. Kita menjual berarti barang kita berkurang, maka yang bertambah adalah kas karena secara tunai. Semisal secara kredit, maka piutangnya yang bertambah. Jadi, ayat jurnalnya kas sebesar 7.700.018 di debit pada penjualan jasa sebesar 5.418 di kredit dan penjualan barangnya sebesar 2.300.000 di kredit. Setelah kita mencatat di jurnal penerimaan kas, karena bukti 11 ini adalah catatan kas mingguan yaitu penyetoran, mungkin sebelum transaksi itu ada pelunasan piutang maka harus ditambahkan. Pelunasan piutang mestinya nyatatnya di jurnal penerimaan kas. Jadi semua transaksi yang ada di jurnal penerimaan kas dijumlahkan. Misal, contohnya di bukti 8 dan bukti 9 dijumlahkan terlebih dahulu, terus kalau sudah dijumlahkan dengan 7.718. Jadi bukti 8 dan bukti 9 sebesar 29.648.000 ditambah 7.718.000 hasilnya 37.366.000. Jadi setelah dijumlahkan semuanya di jurnal penerimaan kas, terus diibaratkan disetorkan di bank. Selanjutnya langkah kedua yaitu mencatat di cek nomor 305. Dicatat di cek dalam bagian penyetoran. Semisal dalam bagian penyetoran biasanya kalau mengeluarkan ceknya berkurang nih. Kalau penyetorannya maka ceknya bertambah. Sisa yang lalu ditambah dengan sisa penyetoran. Jadi uang kita yang dicek dan di bank bertambah. Bukti 22. Memo. Memo adalah surat perintah yang ditujukan untuk urusan akuntansi, seumpamanya bendahara dari Tuan Bambang. Cara mencatat memo adalah dicatat di jurnal umum. Dalam jurnal khusus hanya mencatat yang pertama jurnal penerimaan, yang kedua jurnal pengeluaran, yang ketiga jurnal penjualan, yang keempat jurnal pembelian. Selain itu dicatat di jurnal umum. Yang masuk ke dalam jurnal umum adalah bila mana ada memo dan ada retur. Boleh retur pembelian dan retur penjualan. Dalam bukti
22 ini, memo ini menjelaskan adanya utang gaji. Jadi, Tuan Bambang menunjukkan perintah untuk mengingatkan bahwa segera membayar gaji karyawan. Jadi, ayat jurnalnya adalah biaya gaji bagian penjualan sebesar 5 juta di debit dan biaya gaji bagian administrasi dan umum sebesar 1 juta di kredit pada PPh karyawan sebesar 900 di debit dan utang gaji sebesar 5.100.000 di kredit. Di kredit ada PPh karyawan karena kita harus mengurangkan dengan bayar pajak karyawan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.